Halo semuanya, selamat datang di Official Fisika Unima, dan kali ini kita akan sama-sama berbagi ya terkait dengan pembuatan Google Slide atau presentasi tapi menggunakan salah satu platform dari Google ya. Berarti ini kalau menggunakan Google otomatis dia akan auto online ya. Jadi bisa digunakan online, tapi nanti hasilnya bisa di-download kok gitu ya. Nah, caranya tinggal langsung saja ke google.com/slide, atau bisa kalau kita sudah masuk ke Google gini, tinggal di titik 9 kita cari saja tulisan slides gitu ya. Nah, ini fungsinya mungkin kalau Bapak, Ibu atau teman-teman itu pasti sangat familiar dengan PowerPoint ya, kalau dari Microsoft. Kalau dari Google ini kita pakai Google Slide ya. Oke, kita kalau mau membuat baru, ini saya perbesar dulu ya. Nah, di sini ada blank presentasi atau presentasi kosong yang bisa kita gunakan untuk baru. Kemudian di sini ada template. Template itu isinya bisa banyak ya. Ini kebetulan saya menggunakan akun Belajar ID, jadi tertaut dengan template-template dari teman-teman guru-guru gitu ya. Di sini ada kategori, boleh dipilih. Kalau ingin membuat sertifikat dan lain sebagainya, ini bisa langsung lewat sini gitu ya. Kemudian kalau mau kosongan juga nggak apa-apa ya, kita back saja, kita kembali untuk membuat yang kosong. Di bawah sini ada yang sudah kita pernah buka gitu ya. Kebetulan saya sudah sering menggunakan. Oke, kita langsung saja cara membuatnya. Tinggal klik aja gitu ya, blank presentasi, kemudian akan muncul sebuah lembar kerja gitu ya. Saya kembalikan ke 100% dulu. Lembar kerja yang berisi ya apa kita mau bikin gitu ya. Contohnya di sini ada banyak template juga. Template kalau tadi template utama gitu ya. Kalau di sini adalah yang bisa kita pakai di bagian lembar kerja kita. Oke, kita ke samping atas dulu gitu ya. Di sebelah kiri ini ada untitled presentasi. Ini wajib untuk diganti sesuai dengan judul presentasi kita gitu ya. Misalkan saya ingin membuat hukum Newton gitu ya, presentasi hukum Newton, maka boleh aja langsung dituliskan. Kenapa? Biar kita tidak pusing mencari di folder Google Drive kita gitu ya. Oke, kalau sudah, auto akan tersimpan asalkan kita online ya. Yang penting ini tanda centangnya sudah tercentang. Kemudian di bawahnya ada file, itu menu yang berisi ya banyak sekali, new slide, open, kemudian download dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian ada edit, view, insert kalau kita ingin menambahkan berbagai karakter, image dan lain sebagainya. Kemudian ada format, slide, kemudian range ya, ini untuk mengorder dan lain sebagainya. Kemudian ada beberapa alat, bisa digunakan untuk translate juga. Kemudian ada extension dari Google dan help ya. Oke, di bawahnya ada icon-icon yang bisa membantu lebih cepat pekerjaan kita. Kemudian di bawah sini ada slide-nya nanti ya. Ada banyak, kalau misalkan udah 10 ya akan kelihatan 10. Di sebelah tengah yang ada ruler atau penggarisnya ini adalah lembar kerja kita, dan di sebelah sini ada template. Nah, kalau kita misalkan sudah terpepet atau males membuat gitu ya, kita bisa langsung menggunakan ini gitu ya untuk bantuan dalam pekerjaan kita ya. Nah, contoh misalkan saya minta bantuan sini aja kali ya. Mana nih? Misalkan saya pakai ini aja lah ya. Kita klik salah satu template, kemudian boleh kalau kita misalkan mau semuanya langsung bisa, kalau misalkan hanya ingin beberapa saja juga boleh ya. Oke, slide pertama saya hapus dulu tadi hukum Newton. Oke, di sini misalkan saya tulis nama saya, kemudian misalkan ini untuk kelas 10 gitu ya, SMA mana gitu, misalkan SMA Negeri 1
misalkan satu mana. Nah, gambar ini bisa kita ganti ya, misalkan kita tidak cocok ini si dolphinnya, maka kita bisa langsung insert image. Nah, ini bisa kita yang gambar ini ya Bapak Ibu, kemudian ke upload from komputer kalau misalkan kita sudah punya di laptop atau komputer kita, atau bisa langsung mencari di website. Kita langsung aja cari di website kayaknya ya. Nah, kita cari hukum Newton gitu ya. Nah, misalkan ini insert. Saya mau sesuaikan biar bisa menggantikan gambar si dolphin. Kita crop. Untuk alat bantu-bantu ada di atas ya Bapak Ibu ya. Oke, misalkan ini mau menggantikan, kemudian mau di edit shape-nya dan lain sebagainya gitu ya, kliennya atau format option dan lain sebagainya. Ini bisa kita atur ukuran, color atau warna dan lain sebagainya gitu ya. Ini bisa langsung di setting saja kalau misalkan ingin dipakai gitu ya. Oke, misalkan seperti itu. Kemudian misalkan kita mau lanjut ke slide kedua, boleh langsung tekan enter ya Bapak Ibu, atau boleh klik kanan new slide juga boleh dan lain sebagainya. Ini kalau misalkan mau dihapus, tinggal di select all ya, dihapus saja. Oke, seperti itu. Nah, ini misalkan mau tadi ya, kita mau nambahkan tema. Oke, atau yang lain sebagainya ya. Nah, ini bisa diisikan terkait dengan hukum Newton dan slide-slide selanjutnya gitu ya Bapak Ibu ya. Untuk isiannya bolehlah diisi sesuai dengan keinginan Bapak Ibu, seperti itu. Nah, selanjutnya kalau misalkan slide-slide kita sudah selesai gitu ya, misalkan sudah ada 10 misalkan ya, saya sudah membuat banyak gitu ya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara menayangkannya. Untuk menayangkannya, kalau misalkan laptop kita atau PC kita sudah terhubung dengan proyektor, maka bisa langsung kita klik di bagian kanan ini ada tulisan slideshow ya Bapak Ibu ya. Kita klik saja slideshow, maka akan langsung muncul bagian si dianya gitu ya. Tapi kalau misalkan nih kita mau memakai Google Meet, nah kita bisa langsung tautkan di bagian sini ya, atau ketika kita use meeting code, atau ketika kita meeting kita langsung tampilkan, itu juga bisa. Baik, nah itu cara untuk men-slideshow. Bagaimana caranya? Misalkan saya ada di tempat yang tidak bisa online. Nah, kalau biasanya saya mengakalinya adalah saya download offline dulu ya Bapak Ibu, nanti bisa dibuka di PPT gitu ya. Tinggal klik file, kemudian di bagian download, ini kita download yang PPT atau PDF. Jadi nanti bisa langsung bentuk PPT atau PDF seperti itu. Nah, enaknya Google Slide di sini atau Google ini itu adalah fitur berbaginya. Jadi kita bisa sama-sama membuat bareng nih, misalkan ini tugas kelompok atau kita ingin membuatnya bersama-sama, maka kita bisa langsung membagikan link kita, kemudian siswa-siswi atau misalkan Bapak Ibu guru lain ya, atau teman kolega kita yang ingin berbagi atau mengerjakan bersama,
materi kita atau presentasi kita, ini bisa kita langsung undang gitu ya. Cara mengundangnya ada di bagian share ya. Ini bagian share, klik share atau bagikan. Kemudian di sini yang perlu kita ubah itu adalah di bagian ini ya. Kalau ini kebetulan masih bagian Kementerian Pendidikan Kebudayaan saja. Nah, ini kita ganti boleh dengan anyone with link, atau misalkan Bapak Ibu punya email dari kolega yang ingin dituju, itu langsung diketikkan di sini gitu ya. Nah, kebetulan di sini mau anyone with link. Nah, bagian viewer di sini kita klik, itu ada 3 peran yang bisa dipilih. Yang pertama viewer atau pelihat, artinya hanya bisa melihat saja. Yang kedua adalah komentar atau komentator, yang artinya dia bisa mengomentari. Contohnya misalkan Bapak Ibu menyuruh siswa yang membuat slide, nah minta mereka untuk kita sebagai komentator, jadi kita bisa mengomentari, oh ini materinya kurang ini atau apa sebagainya gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah editor. Editor ini artinya bisa mengubah atau ikut mengubah ya di presentasi kita gitu. Kalau misalkan ingin bekerja bersama ya berarti sebagai editor. Oke, kalau sudah di-updating, kemudian jangan lupa copy linknya ya. Linknya ini nanti bisa dikopikan via WhatsApp atau email ke kolega Bapak Ibu ya. Kemudian klik done. Oke. Nah, itu artinya sudah terbagi gitu ya. Yang dibuktikan dengan gambar bumi ya. Kalau restrict tadi gambarnya beda ya, dia akan tidak gambar bumi gitu. Oke, itu untuk Google Slide. Semoga bisa bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.